Assalamualaikum semuanya. Lele crispy modal cuma 30 ribuan aja dapat 12 piece. Hitungannya per piece-nya itu cuma 3 ribuan aja. Kalau kalian beli atau jualan ini tuh biasanya satu piece-nya tuh 10 ribu. Jadi kalau kalian jualan ini untungnya tuh bener-bener berkali-kali lipat. Bahan-bahannya simple, cara pembuatannya gampang, dan pastinya ini tuh rasanya enak. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin lele. Untuk lelenya aku pakai 1 kilo ya teman-teman ya. Ini 1 kilo isinya 12 piece, jadi ukurannya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede-gede banget. Di sini untuk lelenya aku udah minta tolong dibersihin sekalian gitu. Jadi nyampe rumah tinggal dicuci bersih dan dikasih racik ikan goreng kayak gini. Sebenarnya kalau mau pakai bumbu marinasi sendiri atau buat sendiri boleh-boleh aja ya teman-teman ya, tapi menurut aku kurang gurih gitu loh. Jadi lebih gurih kalau kita beli yang racik seperti ini. Ini kita marinasi kurang lebih setengah jam, paling cepatnya setengah jam ya. Tapi kalau kalian pengen ngeresep sampai ke dalam-dalam, kalau bisa dimarinasi semalaman ya teman-teman ya. Tergantung kalian aja, kalian pengen yang enak gurih gitu apa yang biasa-biasa aja. Ini kalau udah dibalurin, kita tutup rapet, bisa disimpan di dalam chiller ya. Kalau kalian pengen dimarinasi semalaman, tapi kalau nggak mau dimarinasi semalaman, cukup ditaruh di kulkas biasa aja. Lanjut, sambil nunggu 30 menit, aku bakalan siapin air ini buat pencelupnya nanti ya. Dan di sini juga aku udah siapin nampan, ini buat tepungnya. Tepungnya aku pakai tepung terigu curah teman-teman. Ini kemarin aku beli setengah kilo, harganya cuma 5 ribuan aja. Tapi tergantung daerah masing-masing ya. Aku kemarin dengar ada juga yang curah itu sampai 12.900 gitu. Jadi disesuaikan aja untuk tepung terigunya. Lanjut, aku bakalan tambahin merica bubuk. Untuk merica bubuknya kurang lebih pakai setengah sendok teh aja ya. Dan di sini untuk perasannya aku pakai 2 bungkus Royco. Jadi kalau kalian buat 1 kilo adonan tepung ini, kalian pakainya 4 ya. Karena di sini aku pakai setengah kilo, jadi aku cuman pakai 2 bungkus seperti ini. Kalau ada penambahan garam boleh dikasih 1 sendok teh, tapi di sini aku skip garam ya teman-teman ya. Wajib banget dikasih garam kalau kalian suka tekstur crispy-nya itu ada asin-asinnya gitu. Kalau semua bahan atau bumbu udah masuk, lanjut ini kita aduk sampai merata ya teman-teman ya. Jadi ini tepungnya kita aduk, dipasin lagi semuanya merata. Kalau udah merata, kita langsung aja siap buat lele crispy. Di sini sebelum aku buat lele crispy-nya, aku udah panasin minyak ya teman-teman ya. Dipastiin pas kita masukin lelenya nanti, minyaknya tuh udah bener-bener panas. Jadi dipastiin lagi, kalian kalau manasin minyak goreng itu harus panasnya banget ya teman-teman ya. Lanjut, kalau kalian udah panasin minyak, kita langsung aja siapin lelenya. Jadi dipanasin dulu minyaknya, baru kita siapin lelenya ya. Ini lele yang udah kita marinasi tadi, kita ambil beberapa aja. Jadi kalau penggorengan kalian muat 4, ya kalian buatnya 4 dulu gitu loh, sisanya nyusul. Ini aku buat 4 dulu ya teman-teman ya, karena emang penggorengan aku kecil. Ini kita balurin semuanya dulu seperti ini. Kalau udah terbalur dengan sempurna pakai tepung kayak gini, kalian bisa langsung aja ambil atau siapin air kurang lebih 1 liter aja atau secukupnya. Setelah itu kita masukin lele yang udah kita balurin tepung ke dalam air. Untuk airnya aku nggak kasih campuran apapun, bener-bener air putih biasa ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri kayak gini aja nih caranya. Dicelup. Kalau kalian punya saringan, boleh ditambahin saringan biar kita tuh pas nirisin lelenya tuh lebih gampang. Kalau nggak pakai saringan ya agak kayak gini ya teman-teman ya, jadi banyak air yang masih nampung gitu, nanti tepungnya bakalan gampang bergerindil gitu kalau kalian nggak pakai saringan. Tapi menurut aku nggak terlalu pengaruh banget. Ini langsung aja setelah dicelupin ke dalam air, kita celupin lagi ke dalam tepung. Ini sambil diremas-remas gitu loh, biar kriwilnya tuh dapat teman-teman. Jadi kalau kalian pengen buat lele crispy yang ada kriwil-kriwilnya, kita pas masukin ke dalam tepung itu sambil diremas-remas. Lanjut, kalau udah sesuai yang kalian inginkan ketebalannya, kita bisa langsung aja goreng. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, pas aku masukin lelenya, dia tuh langsung bereaksi kayak
minyaknya tuh panas banget gitu loh. Jadi emang harus bener-bener panas biar kita tuh dapat crispy yang kita dapat atau crispy yang kita inginkan gitu loh. Ini digoreng aja seperti biasa. Kalau teman-teman pengen crispy-nya tuh sampai ke tulang-tulang gitu ya, ibaratnya sampai ke dalam-dalam, aku rekomendasiin banget kalian ngegorengnya 2 kali. Cuman karena di sini tuh aku pengen dimasukin kulkas gitu ya teman-teman ya, kayak lebih ke frozen gitu. Jadi di sini aku ngegorengnya sekali aja, tapi dia sampai bener-bener garing. Nanti kalau emang pengen makan tinggal diangetin lagi, dijamin nanti tekstur lelenya tuh bakalan crispy sampai ke dalam-dalam. Tapi tergantung juga sama ukuran lelenya ya, karena di sini lelenya aku tuh 1 kilo isinya cuma 12, maksud aku isinya cuma 12 tuh, jadi ukurannya emang agak gede gitu loh. Kalau kalian pengen yang crispy banget, tulangnya bisa dimakan, kalian bisa ambil lele yang isinya tuh lebih banyak atau ukurannya lebih kecil ya teman-teman ya. Di sini di tempat aku 1 kilo lele itu harganya 27.500 teman-teman. Kalau di tempat kalian berapa? Komen ya, biar aku bisa menyesuaikan harga. Apakah harga yang aku kasih ini kemurahan atau kayak gimana? Padahal di sini tuh aku beli tepung, beli lelenya tuh nggak grosir ya, bener-bener ecer, cuman sekilo sama tepung setengah kilo. Tapi hitungannya per piece lele ini tuh bisa kehitung harga cuman Rp3.000 aja, belum termasuk sambal dan belum termasuk minyak goreng ya. Walaupun ditambahin semua itu, ini kalau kalian jualan lele bakalan tetap untungnya gede banget. Ini kalau udah gelembungnya berkurang, minyaknya udah mulai anteng, kita bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng semua lelenya sampai habis ya. Caranya masih tetap sama kayak tadi teman-teman, nggak ada langkah-langkah yang beda. Jadi dari awal sampai akhir itu caranya tetap sama kayak gini ya. Dan ini aku gorengnya sampai 3 kali karena emang lelenya banyak ya. Setelah aku goreng, ini dia hasilnya. Ini seperti yang aku saranin tadi, kalau kalian pengen bener-bener crispy sampai ke dalam-dalam, ngegorengnya harus banget 2 kali. Karena aku mau simpen dia di dalam kulkas, jadi aku biarin kayak gini aja ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita coba. Kalau gorengan pertama kayak gini, tekstur lelenya itu ini teman-teman, dalamnya kayak daging goreng biasa, kayak masih basah gitu loh. Jadi ini kalau kalian suka lele yang lembut, kalian bisa gorengnya sekali. Tapi kalau kalian bener-bener pengen lele crispy yang crispy nyampe ke dalam-dalam, harus banget digoreng 2 kali. Ini aku bakalan makan pakai sambal dadak ya. Aku nggak ngerti nama sambalnya apa, tapi ini tuh ngomongnya sambal dadak aja lah ya. Ini yang pakai jeruk nipis gitu, dikasih jeruk limau ya, secukupnya aja. Dan kita langsung aja cocolin lelenya ke dalam sambal. Kalian bisa lihat ya isian dari lelenya ini kayak gimana. Ini bener-bener luarnya crispy, dalamnya tuh lembut, dan ini tuh masih panas banget, jadi enak banget ya teman-teman ya. Ini tanpa tulang, langsung aja kita cocolin ke dalam sambal. Untuk resep sambelnya teman-teman bisa langsung aja komen, nanti aku bakalan buatin resepnya ya. Karena di sini tuh aku lagi mager buat sambal, jadi ini aku skip buat tutorial sambelnya. Dan nih kalau kalian nanya rasanya kayak gimana, ya lele crispy teman-teman, ini tuh enak banget, apalagi dicocol pakai sambal yang aku buat ini. Bener-bener pas banget. Sebenarnya lele crispy ini tuh juga cocok banget loh dijadiin lele geprek gitu, jadi pakai sambal geprek juga nikmat. Aku udah pernah buat sambal geprek, kalian bisa langsung aja scroll video aku ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.